tughallu fihi asyayatin. Ramadan ini penuh berkah, setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan untuk membanyak-banyakkan godaan kepada manusia. Sehingga pertama-tama di bulan Ramadan ini kita semua akan mengenali diri kita. Kata teman saya, Salim, ya gimana nya Ramadan tapi kok saya masih jadi pengen maksiat melulu. Kata kita mah berarti itu aslinya. Jadi selama ini kalau nyalain setan itu namanya memfitnah setan. Padahal kata setan teh, kamu gak usah digoda juga terjerumus sendiri. Jadi selama ini saya gak godain kamu, malah kamu yang godain saya. Jangan-jangan kita selama ini bukan digoda setan, tapi menggoda setan. Pernah dengar ada orang yang menggoda setan? Ada ceritanya gimana? Ada seorang muridnya Imam Al-Ghazali tanya, wahai Imam, katanya kalau kita berzikir setannya terusir. Saya sudah berzikir terus, tapi tetap aja rasanya setan datang melulu, ngajak saya maksiat melulu. Kenapanya? Kok saya sudah berzikir tapi setannya gak mau pergi? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, anakku, pernahkah kamu perhatikan ada orang mengusir anjing? Pergi, pergi, ngusir-ngusir anjing. Tapi dia memangku piring isinya jeroan sama tulang-tulang. Ketika kemudian anjingnya diusir, tapi dia memangku piring isinya jeroan sama tulang-tulang, apa yang terjadi, Bu? Anjingnya balik lagi, diusir kayak apapun, dilemparin batu pun bakalan balik. Kenapa? Karena di piringnya yang dia pangku ada makanan kesukaan anjing, jeroan dan tulang-tulang. Maka dia balik lagi. Kata Imam Al-Ghazali, sama kalau kita ngusir setan pakai zikir, setan pergi. Tapi di dalam hati kita menyediakan makanan yang lezat untuk dia, gitu ya. Maka tetap saja setannya akan balik lagi. Kenapa? Karena kita na'udzubillahi min dzalik ya, itu namanya menggoda setan. Setan, sini dong. Kenapa? Karena kemudian kita menyediakan makanan yang lezat untuk dia. Nah, makanan lezat untuk dia itu apa? Ini yang perlu kita bersihkan sebelum kita memasuki Ramadan, supaya kita ketika masuk Ramadan nanti ibadahnya optimal seperti Rasulullah SAW. Ini yang disebut sebagai persiapan ruhaniyah menyambut Ramadan. Apa yang dibersihkan? Kata Imam Al-Ghazali, 3 makanan yang paling disukai setan yang ada di dalam hati kita adalah al-kibru, pertama rasa sombong, yang kedua at-tama'u, serakah, yang ketiga al-hasadu, dengki. 3 makanan ini kalau ada di dalam hati kita, setan teh betah ngekos di situ. Seneng hidup sehat, setannya gemuk-gemuk. Kalau dikasih makan dengan sombong, dikasih makan dengan tamak, dikasih makan dengan dengki, setannya gemuk-gemuk, besar-besar, kuat-kuat, sehat. Satu yang harus dibersihkan, benci. Sombong, al-kibru. Kesombongan ini penyakit yang paling berbahaya, karena dia bahkan bisa membuat kita diharamkan masuk ke surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji dzarrah dari kesombongan. Biji dzarrah teh seperti apa? Biji dzarrah kecil gitu, atom kecil. Itu saja sudah membuat seseorang tidak bisa masuk surga. Para sahabat Nabi waktu itu jadi sedih. Kata mereka, ya Rasulullah, gimana nya? Wong kita ini suka pakai baju yang bagus, suka pakai sandal yang bagus, suka pakai kerudung yang bagus,
suka pakai sorban yang bagus, peci yang bagus. Kalau itu bagian dari sombong, celaka kami teh, nggak bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, bukan itu. Sombong itu bukan pada pakaian, bukan pada apa yang dikenakan, gitu ya. Dalam riwayat lain, kami suka kalau jalan banyak yang ngikutin, kami suka kalau duduk banyak yang berhubungin, itu suka. Kata Nabi, asalkan hatinya tidak sombong, itu tidak mengapa. Apa yang disebut hati sombong? Satu, batarul haqqi, kita menolak kebenaran. Kalau ada orang ngasih tahu yang benar, kita nggak mau dikasih tahu. Yang benar teh begini. Terserah saya dong. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa nggak urus diri sendiri aja sih? Resek banget ngurusin saya. Ini namanya batarul haq, menolak kebenaran. Kalau yang ngasih nasihat orang lain nggak mau terima, gitu ya. Padahal kita harus menerima nasihat dari siapapun. Batarul haq, ciri pertamanya orang sombong, dia tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kamu teh apa? Gak ada apa-apanya dibanding saya. Hafalan Quran juga banyak saya, gitu ya. Apalagi sholatnya juga lamaan saya. Apalagi kalau cuma harta, tabungan juga banyak saya. Nah, ini namanya meremehkan orang lain. Jadi kita harus membersihkan kesombongan, dalam arti membersihkan dua perkara ini, membersihkan perasaan menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Baru kita siap memasuki Ramadan seperti Rasulullah SAW. Ramadan bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, tamak, serakah. Suka menginginkan hal yang berlebihan. Dan ini bisa membuat kita menabrak yang menjadi batas halal dan haram. Udah punya ini, pengennya itu, ya, gak pernah puas. Padahal kita hanya perlu cukup, gak perlu banyak. Orang yang serakah, tamak itu karena pengen punya banyak. Padahal adik-adik pilih banyak apa pilih cukup? Cukup, benar. Cukup banyaknya. Coba kalau kita punya sepatu banyak, tapi tidak ada yang cukup. Bermanfaat? Nggak bermanfaat, gitu ya. Kalau punya barang banyak, tapi tidak ada yang cukup. Maka cukup lebih penting daripada banyak. Jadi orang hidupnya mah pas-pasan aja ya. Pas perlu, pas ada. Pas mau bayar SPP, pas ada. Pas mau jajan bakso yang halal, pas ada uangnya. Gitu ya. Pas mau traktir temen, pas ada uangnya. Pas pengen beli mobilnya bu, ada uangnya. Pas. Yang pas-pas aja, insya Allah berkah. Yang cukup secukupnya, tidak perlu banyak. Tidak perlu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan jangan membandingkan dengan orang lain. Apa yang kita lihat pada orang lain yang kelihatannya enak, belum tentu kalau kita yang menjalani juga enak, gitu ya. Wah, enak ya, gajinya 200 juta per bulan. Masya Allah, saya pernah kenal ada orang punya gaji 200 juta per bulan, tapi saya nggak ingin jadi dia. Kenapa? Karena dia ini nggak boleh makan manis karena diabetes, nggak boleh makan asin karena hipertensi, nggak boleh makan gurih karena kolesterol, nggak boleh makan kacang karena asam urat. Terus gaji 200 juta mau buat beli jajan apa coba? Karena ternyata nggak boleh makan macem-macem gitu. Jadi jangan melihat orang lain seolah-olah yang dimiliki orang lain selalu lebih baik. Ngelihat wajah orang, kok cantikan dia ya. Kamu gak tahu aja, ketombenya susah disembuhin. Pasti semua orang punya ujiannya sendiri-sendiri gitu ya. Pasti Allah itu maha adil. Jadi gak perlu kita iri hati gitu ya. 'Gak perlu kita kemudian menginginkan seperti apa yang mereka inginkan.
Yang ketiga yang perlu kita bersihkan adalah dengki, hasad. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Wah, ini penyakit bahaya kalau sudah dengki. Dan ini bisa menimpa siapa saja yang namanya dengki. Yang namanya iblis, sebelum sombong dia dengki duluan. Padahal iblis kalau kita mau tahu ya, sebelum diciptakan Nabi Adam, dia sudah berdiri di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah itu 40.000 tahun, rukuk 40.000 tahun, sujud 40.000 tahun. Hebat ya? Ibadahnya iblis 40.000 tahun, 40.000 tahun, 40.000 tahun, total 120.000 tahun. Ibu-ibu kuat sujud 4 menit, migrain atuh. Ruku lama-lama vertigo gitu. Ini iblis sudah beribadah sebegitu banyak, ternyata Allah menciptakan makhluk baru namanya Adam, dan Adam diberikan kelebihan, diberikan kecerdasan gitu ya, bisa mengenali berbagai macam hal. Lalu malaikat dan iblis ini diperintahkan sujud sama Adam. Kata iblis teh, oh gak ya Allah. Dalam hati sebenarnya dia jengkel, dengki. Ini baru diciptakan kemarin, saya udah disuruh sujud sama dia. Padahal saya sebelum dia ada sudah mengabdi kepada Allah, sudah sujud 40.000, sudah ruku 40.000, sudah berdiri 40.000. Ya masak sujud sama anak kemarin sore. Enggak banget ini, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kedengkiannya iblis kepada Adam yang kemudian diikuti dengan sombongan. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini jadi mengejek lagi penciptaan. Padahal api sama tanah bagus mana? Kata para ulama, api itu gitu ya, merusak, membakar, menghancurkan, baunya busuk gitu ya, panas, membakar gitu. Dan api itu tidak bisa hidup kalau tidak ada yang dibakar. Kalau sudah habis yang dibakar akan dia mati. Subhanallah, ini sebuah hidup yang sangat buruk. Sementara tanah itu tabah, lembut, tawadu gitu ya, menumbuhkan, menjadi tempat yang subur untuk tumbuhnya berbagai macam tanaman. Itu tanah, mulia sekali tanah itu. Maka kita yang tercipta dari tanah harus menjadi yang seperti tanah sifatnya, lembut, teguh gitu ya, tabah, sabar, tawadu, diinjek-injek nggak marah gitu ya, malah dia menumbuhkan biji-bijian gitu ya. Buat apa diinjek-injek marah? Orang nggak terasa juga. Kemudian yang lebih keren lagi namanya tanah itu ya. Kalau harga korek api dari dulu segitu-gitu aja kan, harga tanah naik terus gitu ya. Maka kita jadi makhluk yang tercipta dari tanah, harganya juga harus naik terus, tiap hari bertambah, meningkat imannya, meningkat ilmunya, meningkat amalnya, meningkat kesolehannya, meningkat ketakwaannya, meningkat kebaikannya, meningkat manfaatnya untuk sesama gitu ya. Ini. Jadi bersih, setelah bersih mari kita songsong Ramadan.